Oke, kita lanjut materi kita mengenai masalah pembagian segmen garis. Oke, apa ini masalah pembagian segmen garis? Jadi maksudnya begini. Jadi misalnya kita punya garis begitu ya. Oke, misalnya di sini adalah begini. Nah, oke, misalnya ini adalah A, di sini adalah P, di sini adalah B. Maka dapat kita katakan bahwa ini ke sini itu adalah 2 petak. Ini ke sini adalah 3 petak. Maka kita bisa mengatakan bahwa AP dibanding sama PB itu adalah 2 dibanding 3 begitu ya. Oke. Jadi ini vektor ya. Oke. Kalau misalnya kita melihatnya dari segi begini, A ke B itu kan adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Lalu B ke P ini berapa jadinya? Nah, karena arahnya berbeda, jadi bukan 3 loh ya, tapi adalah negatif 3. Maka kita bisa katakan bahwa AB kalau dibandingkan dengan BP, itu adalah 5 dibanding 3. Begitu ya. Oke. Bagaimana kalau P-nya itu terletak di luar dari AB? Begitu ya. Oke, contoh misalnya begini nih. Sini. Oke, misalnya ini A, ini B, gitu ya. Terus ternyata ini adalah P. Oke. Maka ya sama saja ya. Jadi ini A ke sini 2 ya. Ini ke sini adalah 1, 2, 3, 4. Maka dapat dikatakan bahwa AB banding BP itu adalah 2 banding 4 gitu ya. Nah, atau kita juga bisa melihat misalnya begini nih. Misalnya begini. Ini berarti dikatakan bahwa PA dibanding sama AB itu adalah negatif 6 banding 2 gitu ya. Oke, jadi kalau dia ke kiri maka berarti apa? Negatif ya. Kalau ke kanan maka dia positif. Oke. Lalu sekarang masalahnya dengan soal itu bagaimana? Oke, coba kita lihat contoh soal. Oke ya, contoh. Oke, nomor 1. Diketahui titik A itu adalah 4, negatif 6, 12. Sedangkan titik B ini adalah 4, 4, negatif 3. Oke, titik P itu ternyata membagi segmen garis ya AB dengan perbandingan 3 banding 2 begitu ya. Oke. 3 banding 2 begitu. Tentukan koordinat titik P gitu ya. Oke, kita jawab. Oke ya. Jadi P membagi segmen garis AB dengan perbandingan 3 banding 2. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya adalah ini ada A, ini ada B. Maka P-nya itu
itu di dalam. Jadi membagi begini 3 sama 2 begitu. Oke, maka kita dari sini dapat simpulkan bahwa AP banding PB itu adalah 3 banding 2 begitu ya. Nah, oke, tapi kita kalau tuliskan dalam bentuk par kan jadi begini ya. Nah, dan kita tahu bahwa AP itu adalah vektor posisi P dikurangin dengan vektor posisi A. Sedangkan PB adalah vektor posisi B dikurang dengan vektor posisi P. Gitu ya. Kalau kita kali silang, maka diperoleh tulis ke sini aja ya. Ini 2 kali ke sana jadi 2P kurang 2A. Kalau ini kali silang ke sana, maka jadi 3P dikurangin dengan 3P. Kita mau cari P ya, maka P pindah ruas ke kiri, maka menjadi positif 3P ya. Sedangkan negatif 2A pindah, maka jadi apa ini? Nah, begitu ya. Maka 2P ditambah 3P kan 5P ya. Nah, berarti kita bisa dong mencari 3B dan 2A. 3B yaitu 3 dikalikan sama vektor posisi titik B, yaitu 4, 4, negatif 3. Sedangkan 2A berarti 2 dikali vektor posisi titik A ya. 4, negatif 6, 12 gitu. Oke, maka kalau kita kalikan jadi 12, 12, negatif 9. Ini kalau dikalikan 8, negatif 12, 24. Oke. Kalau dijumlahkan, maka jadinya 20, 0, dan 15. Oke. Tapi ingat, ini adalah 5P. Oke, jadi 5P itu adalah 20, 0, 15. Berarti P-nya adalah 1/5 dari 20, 0, 15 dong. Maka kalau dikalikan, maka hasilnya menjadi 4, 0, dan 3. Nah, tapi ini adalah vektor posisi titik P, yang ditanya titik P. Maka kita harus tuliskan dalam bentuk koordinat. Oke. 4, 0, 3 gitu ya. Nah. Oke. Jadi bisa dipahami ya. Oke, coba kita lihat contoh lain gitu ya. Oke, jadi contoh lainnya misalnya kita coba lihat nomor 2. Oke, jadi nomor 2 misalkan diketahui segitiga ABC dengan titik A-nya itu adalah 1, 2, dan negatif 3. Titik B-nya itu adalah 2, 1, 5. Dan titik C-nya itu adalah 4, 9, dan 1. Oke. Jika titik D berada di tengah BC, maka tentukan vektor panjang vektor AD. Gitu ya. Oke, jawab ya. Jadi kalau kita mau mencari panjang vektor AD, berarti kita harus tahu vektor AD terlebih dahulu ya. Vektor AD kan vektor posisi D dikurang vektor posisi A, tapi kita belum tahu D ya. Maka berarti kita cari D.
Tapi diketahui D itu berada di tengah-tengah BC. Maksudnya gimana nih? Oke, jadi misalnya di sini adalah B, sini adalah C. Maka titik D itu pas di tengah-tengah nih. Nah, ini D. Kalau pas di tengah-tengah, berarti ini sama dong jaraknya. Kalau sama berarti jaraknya adalah 1:1, begitu ya. Nah, jadi maka bisa dikatakan bahwa BD kalau kita banding dengan DC itu adalah 1:1, begitu ya. Nah, ini kalau kita tulis dalam bentuk per kan jadi begini ya. Oke, satu persatu ya. Oke, kita tahu bahwa BD itu adalah D dikurangin B. Sedangkan DC itu adalah C dikurangin D, begitu ya. Satu persatu kali silang diperoleh D kurang B sama dengan C dikurang D. Ini luas diperoleh 2D sama dengan B plus C. Berarti D-nya itu adalah setengah dari B ditambah C. Jadi sebenarnya perlu kita ingat saja bahwa kalau kita mau mencari di tengah-tengah itu adalah ujung ditambah ujung lalu bagi 2 gitu ya. Nah, ujung ditambah ujung terus bagi 2 gitu ya. Nah, itu lebih cepat gitu ya. Oke, D itu adalah setengah dari B ditambah C. Jadi D itu adalah setengah dari B tambah C. Jadi B kalau ditambah C, 2 tambah 4, 6 ya. 1 tambah 9, 10. 5 tambah 1, 6. Nah, gitu. Maka diperoleh setengah dari 6, 10 itu adalah 3, 5, 3 begitu ya. Nah, tapi kita mau cari panjang vektor AD, berarti kita cari vektor AD. Vektor AD itu berarti vektor posisi D dikurangin vektor posisi A. Gitu ya. Jadi D dikurangin A. Jadi 3 dikurangin 1 hasilnya 2. 5 dikurangin 2 hasilnya 3. 3 dikurangin min 3 hasilnya 6 ya. Nah, maka panjang AD itu adalah akar dari kuadrat ditambah kuadrat ditambah kuadrat. Nah, gitu ya. Oke, maka hasilnya jadi akar 4 tambah 9 tambah 36. Oke, ini jumlahkan 49 diakarkan tuh 7 gitu ya. Oke, jadi panjang vektor AD adalah 7 ya, satuan panjang gitu ya. Oke, jadi sekian dulu materi kita sampai sini. Terima kasih.